Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alpha Smart Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai polinomial atau suku banyak. Kemarin kita sudah membahas mengenai bentuk umum, terus menentukan nilai suku banyak, dan juga sudah mengetahui bagaimana cara pembagian polinom atau suku banyak. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 3 hal ya. Ini merupakan part yang terakhir. Nah, di sini kita nanti akan belajar mengenai teorema sisa, teorema faktor, dan akar polinom. Oke, pertama kita bahas dulu apa sih teorema sisa. Ya, nah, nih. Jadi teorema sisa itu adalah ya, jika fx dibagi gx akan menghasilkan hasil bagi atau hx. Nah, dan ditambah berarti ya sisanya itu sx per dx, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk fx atau fungsi polinom itu sama dengan hasil bagi x dikali pembaginya gx ditambah sx ini adalah sisanya gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang kayak kemarin kita sudah bahas. Nah, oke, nah ini adalah bentuk atau formula untuk apa? Ya, suatu polinom. Nah, di sini ada teoremanya. Ada 4 teorema. Yang pertama, jika fx dibagi dengan x dikurangin a, maka fx sama dengan x kurangi b ini a maksudnya ya. Nah, ini x kurangi a dikali hx ditambah s, maka s sama dengan fa. Gitu. Jadi sisanya itu sama dengan nilai fungsi. Ya, nilai fungsi disubstitusikan dengan ya si pembaginya. Ya, pembaginya berarti dengan a-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jika fx dibagi dengan ax dikurangi b, maka langsung aja ya, sisanya itu adalah fa per b. Ya, fa per b. Berarti, nah ini tuh sama aja kayak dibuat 0 gitu loh. Ya. Jadi, untuk menentukan nilai x-nya itu kayak gini. ax min b ini sama dengan 0. Berarti x sama dengan ax sama dengan b-nya kan benar luas jadi positif. Berarti x sama dengan apa? B per a. Nah, ini kebaliknya harusnya. Ini tuh b per a. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, jika fx dibagi x kurangi a dan x dikurangi b, maka ya dibagi x kurangi a dikali x kurangi b, maka nah sisanya itu adalah x dikurangi a dikali S2. S2 itu adalah sisa pembagi tahap 2 ditambah dengan S1 atau sisa pembagi tahap pertama gitu ya. Oke, yang keempat, jika fx dibagi sama ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka sisanya itu adalah px ditambah q. Gitu ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, kalian harus paham dulu ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal-soalnya, kalian harus paham dulu nih teorema sisa. Ya, jadi yang sering digunakan itu yang 1, 2, sama 4. Nah, ini sering banget digunakan. Gitu ya. Oke. Nah, harus diingat. Kemudian, teorema faktor. Nah, teorema faktor ini yaitu jika fx dibagi x dikurangi a dan fa sama kayak tadi ya, sisanya ya. Sisanya itu, nah ini harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0, ingat. Jadi kalau teorema faktor itu kalau dibagi dengan x kurangi a, maka fa-nya itu atau nilai dari polinomnya itu harus sama dengan 0 gitu ya. Sama aja kayak kemarin habis dibagi. Ya kan? Berarti nilai polinomnya itu kan nanti sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang kedua, jika suatu suku banyak fx berlaku, fa sama dengan 0. Ya, fb pun juga sama dengan 0 dan fc pun juga sama dengan 0. Maka fx habis dibagi x kurangi a dikali x kurangi b dikali x kurangi c. Gitu ya. Nah, ini adalah
Ini tuh hasil faktor-faktornya ya, faktor-faktor dari suku banyaknya. Nah, kalau kita substitusikan nilai dari faktornya itu harus sama dengan 0. B-nya juga sama dengan 0, C-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Pokoknya teorema faktor itu si sisanya harus sama dengan 0 atau si nilai polinomnya itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akar polinom atau akar-akar suku banyak. Nah, kan kalian sudah tahu nih ya, bentuk umum dari suku banyak atau polinom itu seperti ini. Ya kan? Nah, terus akar-akarnya adalah x1, x2, sampai dengan xn. Nah, ini berlaku, maka x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai dengan xn itu sama dengan min b per a. Nah, ini itu adalah jumlah akar-akar atau JAA, jumlah akar-akar. Kemudian, nah ini harusnya x1 dikali ya, dikali x2. Nah, ini dikali x3 dikali sampai dengan dikali xn itu sama d per a. Ini khusus untuk n berderajat genap. Ya. Kemudian ini juga sama nih. X1 dikali X2 dikali X3 dikali sampai dengan dikali Xn itu sama dengan min D per A, sama dengan min D per A jika N-nya itu berderajat ganjil. Nah, ini biasa dinamakan dengan kali akar-akar. Ya, gitu. Paham nggak? Jadi sekali lagi, kalau kali akar-akar N-nya berderajat genap, maka D per A-nya itu positif ya. D per A. Kemudian kalau misal kali akar-akar jika N berderajat ganjil, maka D per A-nya itu negatif. Gitu ya. Oke, nah ini contoh ya suku berderajat 3. Kita kan sudah belajar mengenai suku berderajat 2 kan. Nah, kalau suku berderajat 3 berarti ya X pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Dengan akar-akarnya itu X1, X2, X3. Nah, maka yang pertama X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Nah, ini adalah jumlah akar-akarnya itu min B per A. Kemudian X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 kali X3 itu sama dengan C per A. Ya, ini kombinasi jumlah akar-akar dan kali akar-akar. Kemudian yang ketiga, X1 dikali X2 dikali X3. Nah, ini namanya kali akar-akar ya. Kali akar-akar. Nah, itu min D per A ya. Min D per A. Ingat, kenapa min D per A? Karena di sini berderajat di 3. 3 itu bilangan ganjil. Kalau misal berderajat 4, berarti kalau itu digenap. Nah, berarti nanti kali akar-akarnya adalah positif. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke latihan soal. Nah, di sini ada 3 soal ya, saya buat perwakilan masing-masing pembahasan. Nah, di sini ada yang nomor pertama ini tentang teorema sisa, yang kedua teorema faktor, dan yang ketiga ini mengenai akar-akar suku banyak. Oke. Nah, yang pertama, diketahui suku banyak fx dibagi x tambah 2 sisanya min 1, dan jika dibagi x min 1 sisanya 2. Nah, jika dibagi x kuadrat plus x min 2 sisanya adalah berapa? Oke. Nah, ingat tadi kalau ada fx dibagi sama ax kuadrat ditambah bx tambah c, nah itu gimana? Iya, nanti kan akan menghasilkan sisanya itu adalah px ditambah q. Gini kan? Oke. Nah, di sini ada pernyataan bahwa jika fx dibagi x plus 2 sisanya min 1, berarti kalau f-nya kita substitusikan untuk x plus 2 berarti nilai x-nya berapa? Ya, min 2. Ya, untuk min 2 itu sisanya min 1. Kemudian untuk x min 1 berarti x-nya berapa? Ya, 1. Berarti x1 sama dengan sisanya berapa? 2. Nah, sehingga kita masukkan ke sini. Ya, berarti P dikali x-nya berapa nih? Min 2 kan. Berarti P min 2 ditambah Q. Gitu. Nah, ini sama dengan berapa? Min 1. Kemudian, ini berapa? P kali 1 ditambah Q kan. Sama dengan berapa? 2. Nah, ini diperoleh berapa? Min 2P ditambah Q sama dengan min 1. Yang bawah diperoleh P ditambah Q sama dengan berapa? 2. Nah, ini kita eliminasi nih.
Ya, eliminasi. Berarti Q dikurangi Q. Ya, habis kan. Min 2P dikurangi P, berarti min 3P. Sama dengan min 1 dikurangi 2, min 3. Sehingga P-nya itu sama dengan 1. Ya kan? Oke, kemudian kita cari Q-nya. Q-nya itu gimana? Oke, cari Q-nya itu adalah, ya berarti P ditambah Q sama dengan 2. Berarti P-nya itu 1. 1 ditambah Q sama dengan 2. Q sama dengan 2 kurangi 1. 1. Nah, sehingga, nah ini diperoleh SX-nya berapa nih? Ya, berarti P-nya berapa tadi? 1. Berarti 1X ditambah Q-nya berapa? 1. Berarti 1X, XX ditambah 1. Nah, ini adalah sisanya. Jadi, sisa dari fx dibagi x kuadrat tambah x min 2 itu adalah x plus 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita mau bahas soal yang nomor 2 ya. Diketahui x kuadrat dikurangi 3x min 4 merupakan faktor dari suku banyak x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat tambah ax tambah b. Maka nilai dari a plus b adalah berapa? Oke, ini gampang banget. Ya, ingat teorema faktor ya. Teorema faktor itu kalau disubstitusikan ke dalam apa nih? Nilai dari akar-akarnya disubstitusikan ke dalam fungsinya itu akan menghasilkan 0. Oke, berarti ini kita faktorkan dulu ya. X kuadrat min 3x min 4. Nah, ini kita faktorkan sehingga diperoleh berapa nih? Iya, x min 4, x plus 1 gitu kan. Nah, berarti ini yang pertama diperoleh x-nya sama dengan berapa? 4. Terus yang ini diperoleh x-nya sama dengan min 1 gitu kan. Nah, ini kita apa nih? Kita masukkan nih ke fungsinya ini. Berarti 4 pangkat 4 dikurangi 4 kali 4 pangkat 3 dikurangi 7 kali 4 pangkat 2 ditambah A kali 4 ditambah B. Nah, ini harus sama dengan berapa? Iya, ingat. Sama dengan 0. Gitu kan. Kayak 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 pangkat 3. Ini kan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 3. Kan sama aja 4 pangkat 4 kan. Pangkatnya tambahin. Nah, 4 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 habis. Gitu kan. Dikurangi 7 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Berapa? 7 dikali 16. Berarti min? Iya, 112. Ya, ditambah 4A ditambah B sama dengan 0. Sehingga diperoleh 4A ditambah B sama dengan, ini pindah ruas, jadi 1, 2. Oke, diperoleh persamaan yang pertama. Kemudian, nah ini untuk X sama dengan min 1, berarti ya udah masukin aja min 1. Min 1 pangkat 4 dikurangi 4 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 7 kali min 1 pangkat 2, oke, ditambah A kali min 1 ditambah B. Nah, ini harus sama dengan tan 0. Gitu ya. Nah, berarti ini peroleh berapa nih? Ya, min 1 pangkat 4, 1, 4 kali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu berarti min 1 kali min 4 plus 4. Nah, terus 7 kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat kan 1. 1 kali min 7. Min plus berarti min A plus B sama dengan 0. Sehingga diperoleh nih 1 tambah 4 berapa? 5. 5 kurangi 7 min 2 min A plus B. Sehingga diperoleh A plus B. Ini pindah ruas ya. A min B. Sorry. A min B. A min B. Kan pindah ruas ya. A jadi positif, B-nya negatif. A min B itu sama dengan min 2. Nah, ini diperoleh persamaan yang kedua. Setelah ini diapain? Iya, disubstitusi. Yang diapain? Ya, eliminasi. Ya kan? Nah, ini eliminasi ke sini. Berarti 112 sama dengan 4A plus B. Ini kan? Oke. Nah, ini kita apain biar B-nya hilang? Ini kan koefisien B-nya udah 1 nih, sama-sama 1. Ya udah, langsung aja eliminasi. Ditambah ya. Nah, A ditambah 4A berapa? 5A. Terus min 2 ditambah 112. Iya, 110. Sehingga diperoleh A-nya berapa? 110 dibagi 5. Iya, 20
2. Ketemu A-nya 22. Terus cari apanya nih? Iya, cari B-nya. Ya udah masukin aja ke sini. Ya. Sehingga diperoleh min 2 ya. Min 2 sama dengan 22 ya kan, 22 dikurangi B. Jadi min B sama dengan berapa nih? Min 22 min 2 min 2 dikurangi 22 berapa? Min 24 ya kan? Jadi B-nya min 24 dibagi min 1 berarti 24. Nah, ketemu A-nya 22, B-nya 24. Yang ditanyakan A plus B. Ya udah tinggal masukkan aja. 22 ditambah berapa? 24 sama dengan berapa? Iya, 46. Gitu. Paham nggak? Oke. Selanjutnya, nomor 3. Akar-akar suku banyak X pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat tambah P plus 4X dikurangi P plus 8 sama dengan 0. Membentuk deret aritmatika dengan beda 2. Ya, dengan beda 2, maka nilai P dikurangi 36 adalah. Nah, ini kita cari P-nya dulu ya. P-nya dulu dengan cara apa? Iya, dengan menggunakan akar-akar suku banyak. Nah, akar-akar suku banyaknya berarti kalau misalnya X pangkat 3 berarti kan X-nya ada 3 kan? 1, X1, X2, X3. Ini kan. Nah, terus gimana nih? Iya, deret aritmatika. Berarti kita pakai yang jumlah akar-akar. Ya, karena di sini kan deret aritmatika. Kalau misal deret geometri, itu nanti biasanya kita menggunakan, menggunakan yang kali akar-akarnya. Gitu ya. Nah, berarti di sini X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, ini sama dengan berapa? Iya, ingat, min B per A. Gitu ya. Oke, sehingga, nah, ingat lagi, bahwa bedanya itu 2. Berarti, ya ini kan X1, misal X1 ya, ditambah. Nah, X2-nya berarti berapa? Ya udah, berarti X1 tambah 2, gitu kan? Ditambah. Nah, berarti X3-nya berapa? X1 ditambah 4. Gitu kan? Nah, sama dengan min B per A. Berarti min, oke, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya ini berarti 1 ya. B-nya itu berarti min 12. C-nya itu adalah P plus 4. Nah, ini D-nya. Min P plus 8. Berarti B-nya berapa nih? Min 12. Ya udah, min 12 per 1. Gitu kan? Karena A-nya 1. Nah, berarti tinggal jumlah ini. X1 tambah X1 tambah X1. Berapa? 3X1. Ditambah 2 tambah 4. 6. Sama dengan min plus. Jadi plus 12. Sehingga 3X1 sama dengan 12 dikurangi 6. 6. Sehingga X1 sama dengan 6 bagi 3. Iya, 2. Nah, ketemu X1-nya 2. Berarti otomatis nih, X2-nya juga bisa ketemu. Karena bedanya 2, berarti iya X2-nya 4, terus X3-nya berapa? X3-nya 6. Gitu kan? Oke. Nah, terus gimana nih? Iya, sekarang kita tinggal masukkan. Ingat, nah ini kan hasil faktornya ya, hasil faktornya. Kok hasil faktornya itu berarti X1 dikurangi 2, ini X1 dikurangi 4, gitu kan? Ini X1, X2 dikurangi 4, ini X3 dikurangi berapa? 6. Gini kan? Nah, ingat, faktor berarti kalau kita substitusikan dengan nilai-nilai ini, itu akan menghasilkan berapa? Akan menghasilkan 0. Nah, berarti kita pakai aja lah salah satu yang gampang ya, yang kecil. Makanya berarti kita misal pakai yang 2 ya. Berarti masukin nih ke sini. 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2 pangkat 2 ditambah P plus 4 dikali berapa? 2 kan? Terus dikurangi P ditambah 8. Sama dengan, nah berapa tadi? Ingat, 0. Oke, hitung. 2 pangkat 3, 8. 8 dikurangi 12 kali 2 pangkat 2, 4. Berarti 12 kali 4, 48. Ditambah P kali 2, berarti 2P. Misalnya ini ya. Terus 4 kali 2, berarti berapa? 8. Dikurangi P, ya, min P, min 8. Sama dengan 0. 8 dikurangi 8. Habisan.
Min 48 ditambah 48 berapa? Iya, min 4, 40, 40. Terus plus 2P dikurangi P. Berarti plus P sama dengan 0. Sehingga P sama dengan berapa nih? 0 dikurangi 40. Ya, 40. 0 ditambah 40 berarti 40. Ya udah ketemu P-nya 40. Nah, ditanyakan kan P dikurangi 36. Berarti 40 dikurangi 36 sama dengan berapa? 4. Gitu. Paham nggak? Oke, mungkin pembahasan tentang polinom cukup sekian. Silakan nanti kalian bisa cari soal-soal lagi dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar nanti kalau misalnya ada updatean soal-soal dan updatean pembahasan materi lain kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.